Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang harapan yang akan terwujud dalam waktu dekat. Jadi ini adalah semesta memberikan kamu hadiah berupa impian kamu dan harapan kamu yang akan terwujud dalam waktu dekat. Jadi ini adalah collective reading, energi bisa sana bisa tidak, dan energi bisa vice versa, di mana energi bisa terbulak-balik karena ini kolektif pembacaan untuk banyak orang. Tapi aku percaya kalau misalnya siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Jadi kamu kalau yang bertanya-tanya ini gimana caranya, sebutkan pertanyaannya dalam hati. Pertanyaannya ada di judul, atau memang bertanya apa aja dalam hati kamu. Nanti biasanya ada jawabannya atau ada pencerahannya. Lalu ini timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton, mau 1 tahun setelah kamu nonton, 1 tahun setelah aku post, atau 2 tahun setelah aku post, kalau misalnya memang kamu nontonnya saat ini, berarti replikasikannya saat kamu nonton gitu. Jadi kita langsung lihat ya dari energi kamu saat mendapatkan hadiah itu seperti apa. Kita bakalan cek dulu, baru nanti aku bakalan lihat harapan apa yang akan terwujud dalam waktu dekat dan serta pesan-pesannya. Oke. Oke. Let's see their energy when they get what they hope for, what you wish for. Emperor. Ini ngomongin soal pekerjaan, kesuksesan, kestabilan. Kalau aku lihat terutama untuk kalian yang memang looking for job, mencari sebuah pekerjaan atau memang mengejar sebuah kedudukan, ini aku ngeliat soalnya arahnya lebih seperti kayak kamu mendapatkan kedudukan yang kamu pengen. Yes, this is financial situation, also love life. Cuman kalau aku lihat di sini ngomongin juga partnership. Aku bakalan jabarin satu-satu. Untuk kalian yang punya bisnis sendiri, ini bisnisnya kamu itu seperti kayak ada keberhasilan sama partner bisnis atau kerjasama lah gitu. Untuk yang tidak berbisnis atau bekerja di perusahaan atau bekerja sama orang lain, ini ngomongin soal kedudukan yang akan semakin membaik. Terus kalau aku lihat di sini soal kepastian posisi, kan kadang-kadang ada pekerjaan yang cuma dikontrak doang. Tapi kalau aku lihat di sini ngomongin soal pekerjaan yang pasti gitu. Pekerjaan yang memang cukup long term ya, cukup jangka panjang, dan ini ngomongin soal penanjakan karir, terus juga ada posisi yang akan diraih, terus ini juga pamor yang akan semakin meningkat. Kesuksesan itu datangnya dari struktur kita, dari kedisiplinan kita. Jadi contoh kan misalnya kamu ngedapetin peluang untuk dapetin kesuksesan di karir atau jabatan yang tinggi, atau bahkan di bisnis kamu punya peluang buat berkembang, tapi kalau tidak ada kedisiplinan dari diri kamu sendiri ya sama aja gitu. Jadi syaratnya adalah untuk disiplin dan struktur. Struktur itu kayak kebiasaan kita yang kita lakukan. Struktur itu juga kayak contoh, hari ini kamu memikul beban 1 kilo, terus besok juga tetap 1 kilo, besoknya lagi ditambah lagi bebannya. Sama kayak pekerjaan, usaha yang dilakukan itu semakin meningkat, kayak semakin berstruktur, semakin kuat, semakin terbiasa, semakin disiplin, itu hasilnya juga akan baik untuk diri kamu. Usaha apa? Banyak kok usaha. Ini ngomongin soal kepintaran diri sendiri, nambahin knowledge, nambahin pengetahuan. Ini juga nambahin usaha, meluangkan waktu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ini ngomongin soal kesuksesan di pekerjaan. Also ini ada influence atau ada influence dari father figure atau sosok bapak dalam hidup kamu. Ini bisa secara energi diberikan doa atau memang hubungannya sangat baik dan akhirnya diberikan arahan di sini. Dari Emperor itu juga nunjukin ada untuk terutama kalian yang feminine energi ya, ada sosok maskulin di dalam hidup kamu yang cukup dominan. Banyak helping di sini, banyak membantu gitu.
Terus kalau misalnya untuk kalian yang masculine energy, ini lebih seperti kedudukan kamu akan menjadi kedudukan yang memang cukup dominan di hidup orang dan kamu mampu untuk bisa mengarahkan dan membantu hidup orang lain. Also di sini ada Two of Cups. Jadi dipungkiri ini ngomongin soal cinta. Jadi kalau ngomongin soal harapan yang terwujud lainnya, ini kesuksesan di percintaan, kesuksesan di romansa, kesuksesan di kerjasama gitu. Cuman kalau dari Two of Cups sendiri, ini pertemuan di titik tengah dengan seseorang yang sama-sama memiliki tujuan yang sama gitu. Lalu ini juga keadaan dimana banyak momen dimana kamu akan menerima sebuah bantuan. Ini bantuannya bukan hanya bantuan dalam bentuk kayak untuk ngeraih karir atau kesuksesan, tapi juga saat kita ngerasa lelah nih contohnya. Saat kita ngerasa down atau kita ngerasa buntu nih, biasanya kan kamu kebanyakan dealing sama diri sendiri gitu, ngehadapin itu sendiri. Cuman nanti akan dibantu, ada orang-orang yang akan helping, akan membantu kamu mengarahkan. Terus dari energi The Knight of Coins, also ini soal finansial akan semakin membaik. Jadi finansialnya itu seperti kayak dirapihkan lah gitu, pengeluaran dan pemasukan semuanya jadi rapih. Terus kalau dari The Knight of Coins, also ini ngomongin soal kedisiplinan di finansial yang akan membentuk kamu menjadi sosok orang yang pintar untuk menabung, pintar untuk bisa managing uang gitu. Dari Queen of Swords, ini ngomongin soal kepastian, kedudukan, terutama untuk kalian yang feminine. Pertama, kamu akan mendapatkan hubungan atau ditawarin hubungan diajak berhubungan, tapi hubungan yang pasti, hubungan yang memang serius, karena kamu memang ingin sesuatu hubungan yang serius. Terus kalau dari energi The Queen of Swords, also ini juga ngomongin soal proteksi ya. Untuk kalian yang feminine, kamu akan terproteksi sama kepintaran. Kepintaran itu bukan hanya 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan dari akademik aja, tapi datangnya itu dari experience kita, dari pengalaman kita yang kemarin seperti apa. Kamu jatuh bangun kayak gimana. Kalau misalnya kamu udah jatuh bangun tapi kamu gak belajar, biasanya momennya gini lagi, ketemu orang gini lagi. Kenapa sih ketemu orang yang sama kayak gini lagi, biasanya kayak gitu. Ini belajarlah. Sayang soalnya udah apa ya, kamu udah usaha sampai sebesar ini loh gitu. Kamu udah struggling sama kekecewaan, kamu sudah merasakan yang tadi aku bilang jatuh bangunnya kehidupan. Sayang kalau misalnya itu bukan kamu nggak belajar dari situ gitu. Jadi jangan pernah berharap orang lain untuk nuntun kamu, ngarahin kamu ke sebuah pencerahan, atau ngebilangin kamu agar kamu sadar, sementara kalau dari diri sendiri belum mau sadar, sama aja sebenarnya gitu. Jadi keadaannya nanti saat kamu menerima semua yang kamu harapkan, momennya kamu sudah mampu untuk belajar itu semua gitu. Terus dari sini aku ngeliat soal kepastian itu karena dari diri kamu sendiri juga pasti. Contoh, kamu mau komitmen, berarti kamu harus mampu untuk berkomitmen. Semuanya itu keadaan di hidup ini tuh kayak magnet yang memang akan ketarik ke kita karena energi kita tuh sama energi itu gitu. Jadi contoh, kamu penuh dengan cinta, kamu akan menarik cinta. Kamu penuh dengan kebahagiaan, kamu pun dari mindset punya kebahagiaan, dan di dalam isi kepalamu itu penuh dengan hal positif, kamu akan menarik banyak hal positif gitu. So aku bakal lihat dari oracle card. Okay. Ada saran jangan oversharing saat kita mau menanjak nih di kehidupan ini. Kan ada orang tuh yang sering sharing di sosial media tentang ini itu gitu loh. Don't oversharing thing yang gak penting gitu. Maksudnya jangan oversharing sesuatu hal yang penting, yang memang itu proses kamu untuk berkembang. Kalau aku personally, aku gak pernah sharing tentang finansial, keadaan finansial, apa yang aku keluarkan, apa aku yang butuhkan, dan segala macam lah gitu. Finansial itu private, love life is also prosesnya itu harusnya private gitu. Jadi
saat kamu dalam fase menjajaki nih contohnya, keep it to yourself. Itu sesuatu yang harusnya dinikmatin sendiri dulu. Terus banyak juga soal kerjaan. Nggak masalah kita mau ngeluh, aduh aku capek, nggak masalah. But saat kita uh, di fasenya masih belum 100% untuk dapat nih gitu soal project-project tertentu, lebih baik di keeping dulu gitu. Saat udah selesai, udah jadi semua, baru nih gue yang buat gitu. Jadi secara gamblang tuh seperti kayak kamu nunjukin saat memang itu sudah terjadi dalam hidup kamu. Itu adalah salah satu achievement di mana kamu akan ngerasa puas di situ. Jadi saat kamu struggling atau saat kamu di posisi sedang naik tangga itu, sedang menjajaki untuk naikin level kehidupan, keep it to yourself. Simpen untuk diri sendiri. Let's see, message from universe. Regret, I know that I cannot change the past. Ini terima soal masa lalu apa yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau kesalahan itu not really kesalahan, atau kita itu bertemu sama orang yang salah, sebenarnya juga nggak salah sih sebenarnya, karena apapun yang terjadi kemarin itu yang ngebentuk kita saat ini gitu. Sebenarnya kamu memang harus ngalamin proses tersebut. Jadi sudah bukan waktunya untuk menangisi sesuatu yang di masa lalu. Apapun yang terjadi di masa lalu emang agak sulit buat nerima keadaan, but itu adalah proses yang harus dilakukan untuk kamu bisa ngeraih si masa depan yang lebih baik. Di sini ada relationship, I'm attracted to those people who serve my higher good. Jadi kamu akan benar-benar ketemu sama sosok orang yang sangat supportive, sangat membantu kamu, dan dia itu nerima kamu mau jadi apa, mau ngeraih apa, dia terima-terima aja. Dan di sini kamu akan berada dalam lingkungan, di hubungan percintaan, di keluarga, di pertemanan, sama orang-orang yang memang ngebantu kamu membentuk diri kamu jadi orang yang lebih baik daripada yang kemarin. In this session, I use my intuition in all aspect of life. Also, kamu punya gift, punya bakat intuisi yang bagus. Jadi gunakan bakat ini. Kenapa? Karena gini, saat kita ngambil keputusan, kadang-kadang nggak bisa semuanya dilogikakan. Keputusan mau itu keputusan pekerjaan atau finansial dan segala macam, saat kamu mampu untuk memahami intuisi kamu bilang apa, insting kamu ngomong apa, di situ akan sangat membantu soal kehidupan. Grief, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Jadi hargain apapun yang terjadi kemarin, mau itu baik dan buruk, itu adalah proses kehidupan. So aku bakalan lihat diri Lenormand dulu. Let's see ya, message for you. Harapanmu yang akan terwujud dalam waktu dekat. There's a diamond di sini. Jadi kalau diamond itu kan sampai kan harus ditempa dulu, harus kayak istilahnya sampai ngebentuk berlian yang berkilap-kilap. Itu prosesnya tuh luar biasa besar loh, lama loh, dan prosesnya tuh bukan digosok-gosok dengan lembut, tapi dipeng-peng-peng gitu. Sama, kita juga seperti itu. Saat kita mampu percaya, oke, nanti aku ke depan sana akan menjadi sosok orang yang memang lebih daripada yang kemarin dan sekarang. Saat kamu percaya itu kayak akan numbuhin confidence, jadi numbuhin rasa percaya diri. Dan di situ jalan yang harusnya tadinya kelihatannya kabut gitu loh, jalannya tadi nggak jelas, tapi nanti akan jelas karena kita mampu untuk melihat potensi diri kita sendiri. Oke, kita bakalan lihat di sini ada the rider. Message for you. Ini ada berita bagus untuk kalian yang tadi aku bilang, terutama kalian yang nunggu berita soal perpindahan pekerjaan. Kalau kalian ada yang mau pindah ke luar kantor negara atau bahkan luar pulau, ini ada berita yang bagus gitu.
di sini ada the symbol of riches. Jadi ini ada kekayaan. Kekayaan pertama. Kekayaan itu bukan hanya konsepnya uang. Yes, itu ngebantu banget untuk kita bahagia atau kita membeli barang-barang yang kita pengen. Tapi kekayaan itu mindset dulu. Orang itu akan kaya secara finansial saat dia mampu untuk bisa merasakan kekayaan itu dulu. Gitu. Jadi istilahnya kita itu memanipulasi energinya, kamu rasain kayanya dulu deh gitu, baru nanti jalannya si energi uangnya masuk ke dalam hidup kamu. Terus kalau dari sini ini juga ngomongin soal inheritance, ini ngomongin soal warisan. Untuk beberapa dari kalian akan diwariskan sebuah benda, harta, apapun itu ya, harta itu. Nah ini kalau ngomongin soal warisan keluarga, harta itu bukan hanya konsepnya uang, tapi bisa juga principle, connection. Kayak misalnya bapak sama mama kamu tuh berkenalan sama orang-orang penting, atau memang punya koneksi sama orang-orang penting, akhirnya kamu punya nama baik yang baik lah gitu, nama baik yang bagus lah di kalangan mereka. Itu juga bentuknya sebagai harta, dan yang itu yang diturunkan. Nah, harta-harta ini yang diturunkan sama keluarga itu yang akan ngebawa kamu dan membantu kamu untuk bisa istilahnya punya kejayaan kamu sendiri gitu. Dan di sini ini juga validasi ya, ini sebuah perpindahan. Ada yang pindah tempat tinggal ke tempat yang lebih layak lagi, tempat yang lebih baik lagi, lebih indah lagi, lebih asri lagi. Terus ada yang pindah ke luar pulau. Ada yang pindah kerja, ada yang pindah kantor, bahkan ada yang pindah ke negara lain. Di sini ini adalah validasi kamu akan mendapatkan berita yang baik. Ini ngomongin soal yang kemarin akan berubah gitu. Ini diri kamu, ada sosok dimana negatifnya kamu itu harus benar-benar dikontrol agar kamu mampu bertransformasi gitu. Ini ngomongin soal kalau di tarot itu kayak energi dance, dimana kita bertransformasi untuk bisa ngeraih apa yang kamu pengen. Healthy mindset, mindset yang sehat, mindset yang kuat, dan lifestyle yang sehat itu ngebantu kamu juga buat achieving atau meraih ini semua. Ya, ini bakalan banyak kerjaan, kamu bakalan sibuk banget soalnya. Ini soal bisnis ya, bisnis atau misalnya memang pekerjaan emang bakalan sibuk, tapi itu bakalan ada rewardnya gitu. So aku bakalan lihat jadi tarot card lagi. Kesuksesan yang akan kamu raih dalam waktu dekat. The Three of Wands. Kamu kalau lihat dia naik tangga kan. Nah, ini keadaannya kamu dikasih tangganya untuk naik gitu. Naikin level kamu, memperbaiki diri sendiri, naikin level kehidupan. Jadi kayak istilahnya yang sekarang itu levelnya akan lebih di atas lagi gitu. Posisi kamu akan sangat baik karena ini posisinya di atas, bisa dalam bentuk kedudukan di atas, kedudukan di karir, atau bahkan di social life. Jadi teman-teman atau lingkungan sekitar akan lebih membaik. Dan kalau aku lihat kamu akan banyak bergaul sama orang-orang sukses di sini dari Three of Wands. Also, Three of Wands itu ngomongin soal bisnis ya. Ini validasi untuk kalian yang ragu buat berbisnis. Ini waktunya kamu mikirin untuk bangun bisnis sendiri. Ini juga ada beberapa kalian yang memang punya bisnis keluarga. Kadang-kadang memang itu tidak sesuai passion, but kita ini ngebangun legacy. Kita ini hidup tuh sebenarnya bukan cuma buat kita aja. Ini kan kita punya keturunan nih gitu. Keturunan kita nanti akan sangat memiliki rasa keamanan lah yang datangnya dari kita gitu. Jadi saat kamu bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk masa depan kamu, masa depan keluarga kamu. Ini kayak bangun sebuah fondasi yang kuat untuk masa depan gitu. Kayak bisnis keluarga itu pasti akan sangat ngebantu untuk keluarga kamu.
Di sini ada 10 of Wands. Ya, ini kayak tanggung jawab. Ini tanggung jawab memang akan semakin besar karena kita growing up. Kita itu tumbuh ya. Kita itu manusia-manusia yang setiap tahun nambah usia. Dimana yang namanya nambah usia, responsibility juga nambah. Yang namanya tanggung jawab hidup juga nambah. Kalau kamu ngikutin aku dari dulu tuh, dulu kan aku kayak suka ketawa-ketawa, terus bacanya juga hahi. Cuman semenjak semakin kita dewasa atau semakin kita nambah usia, pemahaman kita kan semakin banyak. Dan itu yang ngebentuk kita akan jadi sosok orang yang lebih dewasa lagi. Nah itu nggak apa-apa gitu. Kita bukan berarti harus sama seperti yang dulu, tapi setiap hidup itu pasti kita kan evolving, kita tuh berkembang. Nah kalau kamu pengen berkembang ya kamu juga harus menerima kalau kita tuh punya tanggung jawab gitu. Tanggung jawab semakin besar, yes. Jadi harus bisa jaga nama baik, harus bisa jaga reputasi gitu. Energi 10 of Wands also, ini ngomongin di sini aku bakalan sebutin zodiak. Ini sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Strongly di fire sign memang ada Libra, ada Gemini, ada Taurus, ada Capricorn. So sebenarnya banyak sih zodiaknya, cuman strongnya memang di fire. Karena banyak fire element di sini. Aku selalu bilang kalau fire element itu ngomongin soal passion. Saat kamu punya gairah nih ya, coba dicurahkan gairah tersebut sama sesuatu hal yang akan ngebantu kamu sukses gitu. Ada di Hierophant, and then 10 of Swords. Oke, ini udah jelas kamu harus meninggalkan sesuatu hal yang di masa lalu, sama kayak kita menggenggam pedang. Pedang itu ibaratkan kayak hal-hal yang memang menyakiti kita, lifestyle yang tidak sehat, terus kayak orang-orang yang gak baik untuk diri kita. Kamu menggenggamnya di mata pisau, sama aja. Kayak semakin kamu genggam erat, semakin itu akan menyakiti diri kamu. Sometimes we need to let go. Kita lepasin, itu emang kayak aduh sayang dilepasin, tapi nanti kamu akan menyembuhkan diri kamu sendiri. Saat kamu sudah menyembuhkan, terus kamu bisa bangkit gitu. Dan ini fasenya kamu naik kalau aku lihat. And then the Hierophant also ini ngomongin soal untuk kalian yang sudah punya pasangan, ini ada hubungan yang akan ke jenjang berikutnya, karena ini ngomongin soal tradisi yang akan dijalanin, selebrasi di tradisi atau ritual-ritual tradisi. Terus kalau aku lihat di sini dari Hierophant, ini ngomongin soal kekuatan iman. Aku tidak boleh menyarankan cara orang berdoa seperti apa. Ini kekuatan iman sendiri, coba kamu harus bisa telusuri. Karena perjalanan spiritual manusia itu manusianya sendiri yang harus ngambil inisiatif gitu. Oke? Also kita bakalan lihat ke depannya. Akan kamu raih. Solitude, ada sebuah kedamaian, rasa tenangnya luar biasa, kayak bangun tidur merasa bahagia, tidak cemas, tidur juga nyaman, tidak cemas gitu. Ini going forward, ini waktunya, saatnya udah bukan mundur. Kayak kan kemarin maju mundur gitu. Ini waktunya maju gitu. Ikutin intuisi. Itu helping sekali. Ini banyak peluang untuk diri kamu. Gini, lihat peluang. Kita harus mampu untuk melihat peluang. Dimana peluang itu kita jangan lihat sekarang ya, tapi lihatnya gini. Kalau ngeliat peluang, apakah nanti peluang ini akan baik untuk diri kita di masa depan gitu. Jadi sama kayak memprediksi lah. Nah, prediksi itu yang ngebantu adalah intuisi. Leadership, nanti kamu akan di posisi dimana mampu untuk memimpin. Kamu punya bakat untuk memimpin, gunakan bakat itu. Sayang kalau nggak dipakai. Diligence, semuanya akan jadi rapi hidupnya. Akan menjadi Islam yang tadinya berantakan will fall into places yang kamu pun bingung, ini kok gimana nih bisa selesai masalah ini, atau gimana yang tadinya berantakan bisa jadi rapih. Nanti secara magically rapih lah gitu. Dari diligence ini semesta ngebantu diri kamu untuk bisa merapikan hidupmu.
So aku bakal lihat the outcome of the situation. Look. Ada The Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu ngomongin soal roda kehidupan. Ini akan ada di sisimu. The Wheel of Fortune itu melambangkan sebuah cycle kehidupan. Cycle kehidupan itu dari kita kecil sampai kita dewasa kan itu ada siklus-siklusnya. Sometimes we feel sad, nanti juga akan bahagia. Kita sedih, nanti akan bahagia. Bahagia akan sedih. Terus kita akan ngalamin jatuh bangun. Itu kehidupan seperti itu. The Wheel of Fortune kayak semesta ngasih kamu setir mobil lah gitu. Dikasih mobil, dikasih nih kamu yang nyetir nih gitu. Kamu mau kemana? Itu kalau tidak tahu tujuannya itu bakalan seperti kayak ya udah hidup ngambang aja gitu. But saat kamu tahu tujuan kamu kemana, di situ kamu fokus bakalan nyampe tujuan dengan cepat. Dari sini The Wheel of Fortune itu juga menyarankan lakukan segala sesuatu dengan baik, dengan jujur, niat yang tulus. Four of Cups, distraction. Nanti ada godaan. Godaannya adalah sesuatu yang bakal ngedistract kamu, sesuatu yang bakalan menggoda kamu. Memang sesuatu yang menggoda itu kadang-kadang hal yang menarik loh. Bukan hanya godaan-godaan manusia, bukan hanya sesuatu yang bikin kita sebel, bikin kita marah. Nggak hanya itu, tapi kadang-kadang yang nikmat-nikmat juga itu bagian dari godaan. Hati-hati kalau kita mau, biasanya emang kayak gitu. Kalau misal kita mau ngeraih mimpi kita, atau kita mau di fase naik level dalam kehidupan, pasti akan ada godaannya. Nah, yang tadi aku bilang, godaan tuh bukan hanya sesuatu yang bikin kamu nangis aja, tapi yang bikin kamu bahagia luar biasa, bikin kamu kecanduan juga, itu bagian dari godaan. Distraction, makanya tentuin maunya apa. Saat nanti ada godaan, bye gitu, kamu bisa bye sana gitu. Di sini ada Page of Pentacle, ini ngomongin soal prospek. Nanti ada banyak momen dimana kamu mampu untuk bisa managing uang kamu akan semakin stabil lagi. Misalnya Page of Pentacle dan Knight of Pentacle. Ini konsepnya kedewasaan. Jadi sudah mampu untuk sangat dewasa handling tentang uangmu, finansial kamu, dan kamu pun akhirnya bisa percaya sama diri sendiri. Dan di sini ini juga melambangkan untuk beberapa dari kalian, ini ngomongin soal love life, someone that offering you something, akan menawarkan sesuatu, dan itu bentuknya sebagai kayak bukti gitu loh, tanda cinta. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau dibuatkan secara pick a card reading, tinggal komen aja. Kalau banyak yang nge-like, aku bakalan buat. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, dibuatkan secara ini pakai personal dengan energi kamu sendiri, kamu bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar. Aku balasnya emang agak lelet. Terus kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.